Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul arsy rafi'ud darajat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahli khairat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Amma ba'du, ayah bunda yang selalu dirahmati Allah Ta'ala, serta para ayah bunda yang ikut secara online di kediamannya masing-masing. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini dipertemukan dalam cuaca yang sejuk, tidak hujan, tidak panas, cuaca yang sangat bagus. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah memudahkan kaki kita melangkah untuk menuju ke tempat ini dalam rangka bersilaturahim, thalabul ilmi. Kita menjemput putra-putri kita setelah beberapa waktu menimba ilmu di sini untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Mudah-mudahan bisa meningkatkan semangat mereka kembali dan bisa lebih mengakrabkan hubungan kita semuanya sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Kajian parenting kita pada kesempatan ini berjudul mewujudkan kesolihan dalam keluarga. Tema ini bukan berarti kami yang menyampaikan sudah mewujudkannya, bukan ya. Kita sama-sama belajar semuanya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk sesama kaum muslimin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya awali dari kisah yang terjadi pada generasi pendahulu kita. Ada seorang pemuda yang soleh. Suatu saat pemuda ini berjalan melewati sungai dan tanpa sengaja menemukan satu buah apel yang terjatuh terhanyut di sungai ini. Maka dengan spontanitas diambillah buah itu, kemudian dicicipinya, dimakan hampir separuh, baru dia ingat, oh ya, buah ini punya siapa? Maka dilacak kebun yang terdekat dari sungai itu, kebun yang mana? Dia datangi kebun itu, bertemu dengan penjaga kebunnya dan menanyakan, kebun ini punya siapa? Dijawab, kebun ini punya Pak itu ya, tokoh besar di sana. Maka ditunjukkan rumahnya, didatangilah oleh pemuda ini, tokoh tersebut. Dan pemuda dengan gentleman menyampaikan kekhilafannya, memohon maaf telah memakan buah tanpa izin terlebih dahulu. Maka pemilik kebun merasa heran, ada pemuda yang jauh-jauh datang ke sini minta izin untuk dihalalkan satu buah itu. Ini pemuda yang soleh, pemuda yang baik. Maka kesempatan bagi pemilik kebun ini untuk menawarkan, ibaratnya sebagai kompensasi ya, bentuk dia tidak izin pada saat memakan. Maka pemilik kebun mengatakan, wahai anak muda, saya akan menghalalkan buah itu
tetapi dengan syarat kamu harus mau menikah dengan putri saya. Betapa kagetnya pemuda ini ya, dia tidak pernah terlintas dalam pikirannya, belum ada rencana menikah pada saat itu. Tapi karena dia ingin supaya yang dimakan itu betul-betul halal ya, tidak menjadi beban nanti di akhirat, dia siap Pak, saya insya Allah siap menikahi putri panjenengan. Kata bapaknya, tapi putri saya ini bukan wanita sembarangan. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, ya, dia juga bisu dan lumpuh. Wah, bingunglah pemuda ini ya. Apakah mau menerima keberadaan wanita yang dalam tanda kutip cacat ini? Tapi kekuatan semangat dia untuk menghalalkan apa yang dia makan itu betul-betul kuat dalam dirinya. Akhirnya bismillah ya, dia mau menerima persyaratan tersebut dan dilaksanakanlah akad nikah. Pada saat itu akad nikah mempelai perempuan tidak disandingkan dengan mempelai laki-laki seperti sekarang ini. Jadi pada saat itu mempelai perempuannya berada di dalam yang menikahkan, yaitu si ayah itu ya, pemilik kebun ya. Aku nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Fulana bin Fulan ini dan seterusnya. Akhirnya setelah akad nikah datanglah laki-laki ini, pemuda ini mengetuk pintu kamar mempelai wanitanya, mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh yang ada dalam kamar, waalaikumsalam. Oh, kaget ini pemuda ini, katanya bisu, kok bisa jawab? Kan tadi cerita ayahnya bisu, kok bisa jawab? Apakah boleh saya masuk? Ya silahkan. Nah pada saat masuk itulah wanita ini betul-betul kaget melihat istrinya yang ternyata tidak sama dengan yang diceritakan oleh ayahnya. Wanita ini seorang wanita yang jamilah, yang cantik luar biasa, bisa melihat, bisa bicara, bisa mendengar, dan bisa berjalan. Maka bertanyalah pemuda ini kepada istrinya, wahai istriku, ayahmu menyampaikan kondisimu begini begitu. Ya, kata istrinya, betul. Saya dikatakan oleh ayah tidak bisa melihat karena mata saya tidak pernah melihat kemaksiatan. Saya dikatakan oleh ayah saya tidak bisa mendengar karena telinga saya tidak pernah mendengar yang maksiat. Dan saya dikatakan bisu karena tidak pernah bicara yang maksiat. Dan saya dikatakan lumpuh karena tidak pernah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Masya Allah. Jadi inilah pernikahan yang barokah. Pemuda ini bernama Thabit bin Zutoh, menikah dengan wanita yang solihah ini, dan dari pernikahan seorang suami yang soleh, seorang istri yang solihah, lahirlah anak keturunan dari mereka berdua yang nantinya menjadi ulama besar, pendiri madhab Hanafi. Beliau adalah An-Nu'man bin Thabit bin Zutoh. Jadi nama asli daripada Al-Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi, yaitu An-Nu'man. Tapi lebih dikenal dengan kunyah Abu Hanifah. Mengapa dipanggil Abu Hanifah? Karena beliau memiliki kecerdasan, kebijakan yang luar biasa. Ada yang mengatakan beliau pernah
atau sering minum obat Hanifah. Obat Hanifah itu obat penawar racun. Karena menurut riwayat meninggalnya Abu Hanifah itu diracun oleh Khalifah Al-Mansur. Mengapa seorang ulama besar sampai diracun? Ini Masya Allah fitnah. Karena Abu Hanifah ini orang yang sangat warok. Beliau lahir di Kufah tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah. Orang yang sangat warok, yang menjaga posisi harga dirinya, dipaksa oleh khalifah menjadi qadhi, tidak mau. Coba menjadi pejabat tertinggi ya. Kalau di kita mungkin seperti ya kepala atau ketua Mahkamah Agung ya, atau mungkin Kejaksaan Agung, karena dulu qadhi posisinya sangat strategis dengan fasilitas yang banyak. Abu Hanifah tidak mau, dipaksa, dicambuk, bahkan dipenjara, beliau tetap tidak mau. Itulah yang menjadi ya mungkin kekecewaan dari pihak pemerintah sehingga sampai mendolimi Al-Imam Abu Hanifah yang memiliki julukan Al-Imamul A'zam, pemimpin yang tertinggi ya, yang besar ya. Beliau yang membuat istilah Al-Fiqhul Akbar, dan pengikut mazhab Hanafi pengikut terbanyak di dunia Islam. Ada di Turki, di India, di Afrika Barat, di Afghanistan, di Pakistan, paling banyak pengikut mazhab dari mazhab Hanafi. Kalau kita mazhab Syafi'i di Indonesia, kalau mazhab Hambali di Saudi, kalau mazhab Maliki di Afrika. Yang terbanyak adalah mazhab Hanafi. Itulah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bibit ayah ibunya soleh solehah melahirkan anak yang soleh seperti Al-Imam Abu Hanifah. Oleh karena itulah ayah bunda sekalian rahimakumullah, kita jaga kualitas keimanan kita, karena keimanan dan kesolehan orang tua ini sangat berpengaruh kepada kesolehan anak. Surat At-Tur ayat 21 Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, bertemunya nanti berkumpul kembali di surga. Wa ma'alatnahu min amalihi min syai'. Dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap manusia terikat, tergadai, menanggung beban dari apa yang telah dikerjakan. Amalnya baik, maka dia mendapatkan pahala kebaikan. Kalau amalnya buruk, dia menanggung akibat keburukan di akhirat nanti dan di dunia sekarang ini. Jadi ada kalimat yang disebutkan di ayat ini, wattaba'athum dzurriyyatahum, dan diikuti oleh anak cucu, wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh anak cucu mereka dengan kesolehan keimanannya. Maka dengan keimanan itulah yang akan bisa mengikat keluarga itu, bukan hanya di dunia, tapi yang lebih penting kita sama-sama punya visi akhirat, reuni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertemu, berkumpul dengan keluarga, reuni di tempat wisata biasa, wisata seindah apapun, kita bertemu dengan keluarga itu biasa. Nanti liburan barangkali panjenengan sudah merencanakan wisata kemana, ke Malang Raya atau ke luar, monggo silahkan. Kita reuni bertemu untuk umroh bersama, haji bersama dengan keluarga, sehingga bersama-sama ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, itu sesuatu yang istimewa dan bukan hal yang mustahil untuk kita bisa bersama-sama dengan keluarga ke sana. Tetapi yang luar biasa, yang sangat-sangat istimewa apabila kita bertemu kembali dengan pasangan kita,
istri dan suami kita, dengan anak-anak kita, kemudian dengan orang-orang tua kita, cucu kita bersama-sama di surga. Seperti acara saat mudik itu kan ketemu semuanya. Apa syaratnya ini ya? Supaya kita bisa bertemu di surga, yaitu disebutkan surat Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu Adn. Jadi surga Adn itu disediakan untuk siapa? Yadkhulunaha. Yang mana mereka masuk ke dalam surga itu orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, yang beriman, kemudian waman sholaha min abaihim, bersama dengan orang yang soleh dari kakek moyangnya, wa azwajihim, dan pasangan hidupnya, suami istrinya, kemudian wa dzurriyyatihim, serta anak cucunya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, serta para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Masya Allah. Jadi keluarga besar berkumpul, orang-orang yang berwarna merah itu ya, waman sholaha, orang-orang yang soleh dari keluarga kita itu akan dipertemukan kembali. Suami yang soleh akan bertemu kembali dengan istrinya yang solihah. Anak-anak yang soleh bertemu dengan ayah ibunya yang soleh. Orang tua yang soleh, kakek moyang ataupun cucu-cucu juga dipertemukan kembali. Kalau misalnya apunten ya, suami meninggal, kemudian si wanita ini menikah lagi dengan suami yang lain, nanti di akhirat kira-kira bertemu dengan yang mana? Ya, kadang-kadang ada ngapunten ya, seorang wanita yang begitu setia dengan almarhum suaminya sehingga tidak mau menikah lagi untuk supaya bertemu di surga dengan suami yang pertama, sehingga walaupun ada yang melamar banyak ditolak. Nah, para ulama beda pendapat ya, tetapi di antara pendapat yang kuat, wanita ini kalaupun menikah lagi dipertemukan dengan suami yang paling soleh. Jadi kalau suaminya almarhum, kemudian dia menikah lagi dengan laki-laki lain, terus meninggal misalnya, terus menikah lagi dengan yang lain, maka di antara sekian suami yang pernah bersamanya di dunia, siapa dalam pandangan Allah Ta'ala yang paling soleh, itulah yang bertemu kembali. Terus bagaimana dengan suami yang tidak dipilih, yang tidak ketemu itu? Itu nggak usah kita pikirkan ya. Di akhirat tidak ada rasa cemburu, tidak ada penyakit hati di sana, tidak ada iri-irian seperti kita di dunia. Para suami sudah didampingi dengan para bidadari yang cantiknya luar biasa ya. Tetapi kecantikan wanita dunia yang masuk surga jauh melebihi dari kecantikan para bidadari itu. Baik, ini pengantar dari saya. Insya Allah materi inti akan disampaikan oleh pendamping saya, istri saya ini yang nanti akan meneruskan bagaimana kualifikasi kesolihan yang kita upayakan ada dalam rumah tangga. Falyatafadhali mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin meneruskan materi yang sudah diawali oleh Ustaz Imam. Bisa dibaca di layar nggih, tentang pengertian kesolihan. Kata saleh berasal dari bahasa Arab yaitu salih, solih, yang artinya baik, benar, bagus, dan sesuai. Orang soleh adalah orang yang mempunyai perbuatan baik tidak hanya terhadap Tuhannya, tetapi juga baik terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Jadi kesolehan ini tidak semata-mata dia beriman kepada Allah saja lalu beribadah dengan baik, tapi ada
persyaratan lainnya yaitu dia juga baik terhadap orang lain dan lingkungannya. Jadi tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Harus lengkap. Kesalehan adalah nilai yang meliputi kesalehan individual dan kesalehan sosial yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Kalau di dalam surat Al-Asr, insya Allah hafal semua ya, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi. Illalladzina amanu, berarti yang beruntung, kecuali gitu ya, yang merugi kecuali, yang beruntung ini adalah yang amanu wa amilus sholihat. Ini adalah kesolehan individu. Dia beriman kepada Allah, dia beramal soleh dengan ibadahnya, memperbanyak pahala untuk dirinya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi ada syarat berikutnya, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Watawasau bil haq watawasau bis sabr ini adalah kaitannya dengan kesalehan sosial. Saling menasehati dalam kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Kan nggak mungkin ya, saling itu berarti hanya untuk dirinya sendiri. Dia harus dalam istilahnya itu solih dan muslih. Solih itu untuk dirinya sendiri, muslih itu berarti bisa mensolihkan orang lain, mengajak orang lain juga solih. Surga itu kan luas nih Bu, nggak mungkin hanya kita tempati sendiri. Jadi kita juga harus mengajak orang lain untuk juga sama-sama ayo masuk surga. Ya, salah satunya atau salah 2, 3 dan seterusnya adalah keluarga kita, anggota keluarga kita, anak-anak kita, ya, adik-adik kita dan seterusnya. Kesalehan diartikan sebagai kebajikan yang meliputi pencurahan keagamaan, spiritualitas atau perpaduan keduanya. Jadi keagamaan ini ilmu kita ya, keagamaan, ilmu keislaman kita, syariat kita, dan spiritualitas mental kita dan apa yang terlahir di dalam perbuatan-perbuatan kita. Bagaimana ciri-ciri kesalehan? Di antaranya yang pertama, ibadah ritual. Ini yang kaitannya dengan hablum minallah tadi. Bahwa kita agar menjadi soleh harus menjalankan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Nah, tapi ada syaratnya ya, ikhlas dan bersungguh-sungguh. Kalau sholat hanya wajib, nanti bisa menjadi orang yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'un yang lalai akan sholatnya karena sholatnya wajib tadi ya. Kapan lalu ada curhatan orang tua ya, kok sholat anak saya jadi cepat, saya kaget, kok anak-anak sholatnya cepat, ini sopo sengaja gitu ya. Saya sampaikan jangankan sholat zikir saja, saya minta anak-anak untuk khusyuk. Tak seru ngitung zikir 33 itu yang jelas subhanallah, 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 jangan subhanallah, akhirnya hanya sepenggal dari kata subhanallah saja, tidak mutlak ya, tidak keseluruhan disebutkan. Alhamdulillah juga begitu, alhamdulillah, 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 kan lah, nanti bukan alhamdulillah yang disebutkan ya. Jangankan sholat, zikir saja tak suruh khusyuk anak-anak ya. Jadi sholatnya jangan wajib ya, satsat wajib itu bukan untuk sholat ya, kalau satsat wajib untuk segera sholatnya, tapi bukan menyegerakan selesai sholat. Oke, jadi itu kaitannya dengan ibadah dan lain-lain ya, tidak hanya sholat dan puasa saja, termasuk di dalamnya juga membaca Al-Quran ya, kaitannya ibadah dengan Allah SWT. Kesalehan sosial, peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial seperti sikap sopan santun, suka menolong, menghargai hak
orang lain. Ini juga harus ada pada diri kita masing-masing. Yang ini juga kita ajarkan ya nanti kepada anak-anak kita, bersikap santun, ya, mengedepankan adab, akhlak yang karimah, ya. Kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi tidak semata-mata sholat, tapi juga dikuatkan keimanannya, terutama kepada hal yang gaib. Ya, sebagaimana Allah firmankan di awal-awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Iman kepada hal-hal yang gaib. Allah itu tidak kelihatan, tapi ada. Nah, ini bagaimana Allah, keberadaan Allah ini dirasakan oleh kita semua. Saya kebetulan di dunia itu mengisi materi akidah. Salah satunya adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Saya tekankan tentang muraqabatullah, adanya pengawasan Allah, CCTV Allah di mana-mana. Bahkan sampai kalau mungkin anak-anak, gimana sih maksudnya Allah mengawasi kita gitu ya? Itu saya sampaikan minimal kalian ketika melakukan sesuatu itu berpikir, ya. Kalau belum bisa merasakan bahwa Allah itu melihat, paling tidak kira-kira dari yang aku lakukan ini, kalau orang tuaku melihat, itu bikin mereka bangga atau bikin mereka kecewa. Sehingga ini menjadi rambu-rambu ya, agar anak-anak tidak melakukan pelanggaran. Nah, harapannya nanti kepada beriman kepada Allah, betul-betul merasakan pengawasan Allah. Kemudian iman kepada hari akhir, ya, di rukun iman itu juga dituntut kita untuk beriman kepada hari akhir. Kemudian beramar ma'ruf, ini kurang tepat ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada perbuatan yang baik, kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kemungkaran ini ada banyak di ayat-ayat Al-Quran. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya, intinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini juga kita hidupkan di sini. Ya, meskipun yang namanya anak-anak kalau ketahuan itu juga nyalahno sapa sing lapor gitu ya. Ini masih ada di anak-anak kita, kalau ketahuan ada yang melanggar itu, iki sapa kok Ustazah kok ngerti? Ustadz kok tahu ini siapa yang melapor? Padahal kita sebetulnya dalam rangka itu mencegah kemungkaran di sekitar kita. Nah, ayah bunda sekalian, perkara amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi kewajiban bagi kita semua. Kewajiban berdakwah itu menjadi kewajiban bagi kita semua dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Di dalam hadis disebutkan, man ra'a minkum mungkaron, barang siapa melihat di antara kalian ini kemungkaran, fayughayyirhu biyadihi, maka rubahlah itu dengan tanganmu. Maksudnya dengan kekuasaan kita. Nah, ini nun sewu, saya di sini berkuasa ya, maka saya membuat aturan, ya. Membuat aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Itu karena saya ingin beramar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan saya, dengan kekuasaan saya dalam tanda petik ya, kekuasaan di sini. Nah, begitu juga panjenengan ketika di lingkungan ya, menjadi ketua RT, ketua RW, kepala sekolah, atau menjadi kepala desa misalnya, buatlah aturan-aturan yang mengarah kepada kebaikan-kebaikan dan menghindari kemungkaran-kemungkaran. Ini mencegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan. Nah, kalau kita bukan siapa-siapa, fa'ilam yastati, jika itu tidak mampu karena kita bukan siapa-siapa, fabilisanihi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisan kita, menegur.
waduh kok bahaya kalau menegur, khawatir nanti jadi salah paham lah atau apalah ya, lebih banyak madorotnya. Pak Ilam yastati rukhsah keringanan. Pak Ilam yastati jika tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, fabi qalbihi, dengan hati kita. Kata Rasulullah, zalika ab'aful iman, dan itu selemah-lemah iman. Nah, kita paling tidak di level terendah lah, selemah-lemah iman itu masih punya gitu ya. Melihat kemungkaran itu paling enggak ada kerentak di hati kita, astagfirullah, mudah-mudahan enggak berlanjut seperti itu. Mudah-mudahan anak cucu enggak seperti itu. Namanya mohon maaf ada yang belum di mute yang online, tolong di mute. Jadi mencegah dengan hati itu minimal ya, untuk mendapatkan selemah-lemah iman. Motivasi yang lain apa? Masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini. Ada hadis juga yang Rasulullah mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, barang siapa yang dengan perantara kalian Allah memberikan hidayah, la ayyahdiyallahu bika, dengan perantaraan kita kalian, rajulan wahidan, satu orang saja, khairun laka minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Pengen mboten Bu? Pengen nggih, Masya Allah. Orang dapat hidayah karena ajakan kita loh, Masya Allah. Allah berikan dunia dan seisinya. Makanya ini memotivasi kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dengan cara yang baik ya. Di surat An-Nahl ayat 125 itu, ud'u ila sabili rabbika bil mau'idah, ya, bil hikmah wa mau'idatil hasanah, dengan cara yang baik dan nasihat juga yang baik ya, tidak dengan langsung neraka itu pengen ada di ahli neraka, jangan begitu, dengan cara-cara yang baik, pendekatan dulu ya, kayak Rasulullah itu dengan cara yang mengambil hatinya dulu. Orang yang sangat jahat dengan Rasulullah, ketika sakit Rasulullah menjadi orang pertama yang memberikan ucapan ini ya, jadi bertandang ke rumahnya, membawa makanan ya, Masya Allah, itu membuat orang menjadi terenyuh gitu ya, terenyuh dan sadar, Masya Allah. Niatnya mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan, atau istilah kerennya fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini lomba-lomba dalam kebaikan ini, Masya Allah ya Bunda sekalian, ketika ada yang mengikuti kita ya, mengejar kita, kita nggak merasa tersaingi. Itu kalau lomba-lomba dalam kebaikan ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Beda dengan lomba-lomba yang lain, bagaimana kita harus jadi nomor satu terus, kalau bisa malah nyingkir nol gitu ya, dengan cara-cara yang kurang baik, naudzubillah. Tapi kalau berlomba-lomba dalam kebaikan, kita justru seneng kalau ada yang mengikuti kita. Ya, seperti guru kalau muridnya lebih pinter itu suwenengnya, Masya Allah, nggak kemudian merasa tersaingi, waduh pinterku tersaingi ya. Kalau bisa gurunya S1 muridnya S2 semua ya, atau sampai doktor dan seterusnya, itu malah membuat seneng. Karena tadi ada la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan tadi ya. Ketika kita mengajak kebaikan, orang lain mengikuti sebagaimana ajakan kita, itu Allah memberikan pahala yang tidak tanggung-tanggung. Ada multi level pahala juga. Ketika mereka mengikuti apa yang kita sampaikan, mereka berpahala. Ketika melakukan kebaikan itu, pahalanya juga ngalir kepada yang ngajak. Masya Allah, kurang baiknya apa ya Allah ya, Masya Allah. Kemudian kerendahan hati dan kelembutan ya, harus tawadu, lemah lembut dan sebagainya. Lemah lembut bukan berarti kalau ngomong sampai nggak kedengeran, bukan, tapi ada sifat hati yang mudah tersentuh, lemah lembutnya, penuh kasih sayang, mengakui keterbatasan diri dan ketergantungan
kepada Allah serta memperlakukan yang lain dengan kelembutan dan penuh rasa hormat. Kemudian kesabaran. Sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam ketaatan, artinya kita beristiqomah dalam ketaatan. Sabar dari kemaksiatan, artinya kita sabar untuk tidak melakukan maksiat meskipun godaannya Masya Allah ya. Godaan dari lingkungan, godaan dari nafsu kita, godaan dari setan. Nah, ini kita sabar untuk tetap tidak tergoda melakukan kemaksiatan dan sabar dalam ujian penderitaan yang Allah berikan kepada kita sebagai salah satu keimanan kita kepada takdir. Kemudian berakhlak karimah terhadap keluarga, tetangga, lingkungan kita ya. Akhlak karimah yang seperti apa? Yang tadi misalnya kita berkata yang baik, yang jujur, tidak bohong ya. Kemudian tidak mengambil hak orang lain. Ada satu kisah yang sedang viral ini ya Bu ya, kaitannya dengan akhlakul karimah. Mungkin ayah bunda juga mengikuti kisahnya seorang pemuda pengangguran yang membunuh 3 anak, ya mengikuti. Saya kebetulan lewat di beranda terus tak klik, kaitannya dengan kesolihan ini ya, kok sampai tega membunuh anak-anak kecil, ya anak-anaknya masih bersaudara. Ternyata orang tuanya itu ngajari anaknya ketika ketemu pemuda itu, jangan deket-deket, ada orang gila. Nah, jadi tersinggung ya si pemuda pengangguran ini tersinggung. Dikatakan orang gila, dikatakan kudisan dan sebagainya. Nah, ketika ada kesempatan anak-anaknya juga ikut, akhirnya ngomongin orang gila gitu ya. Nah, akhirnya ada kesempatan si pemuda ini membunuh 3 anak, yang 2 meninggal ya, yang 1 kritis. Ini apa? Karena ajaran yang tidak baik dari orang tuanya. Akibatnya si anak itu kan gampang sekali meniru ya. Akhirnya karena nggak bisa membalaskan sakit hatinya ke orang tua, yang disasar adalah anak-anaknya. Ya, naudzubillah. Hati-hati sekali. Ada kalimat mulutmu harimaumu. Ini juga hati-hati. Apalagi wanita ya. Wanita itu kata Rasulullah yang banyak menghuni neraka karena 2 lubang padanya, yaitu lubang mulutnya dan lubang kemaluannya. Ya, naudzubillah. Tentang kesolihan, ini ada kaitannya juga dengan sebuah ayat di dalam surat At-Tahrim. Di dalam Al-Quran surat ke-66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Dan masih ada terusannya ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu dan seterusnya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Yang Ali bin Abi Thalib berkata tentang arti ayat ini, agar kita ajari dan didiklah keluarga dan anak-anak kita supaya tidak menjadi penghuni neraka, ya, menjauhi dari neraka, dijaga dari api neraka. Seperti tadi yang disampaikan Ustadz Imam, kita visi misi keluarga kita adalah ukhrawi, akhirat, ya. Akhiratnya mana Bu? Ada 2 pilihan akhirat itu ya. Surga atau neraka? Surga ya, insya Allah. Salah satunya jenengan memondokkan putra putri di sini juga bervisi akhirat ya, visi surga tadi. Kewajiban utama orang tua adalah menjadikan anak-anaknya memahami agama dengan benar, mendidik dengan nilai-nilai Islami, baik dalam keyakinan, ibadah, akhlak yang mulia, dan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya.
Orang tua yang solihlah yang akan mampu membersamai dan membimbing buah hatinya untuk cinta kepada al-Islam. Ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Gambarannya ayah bunda sekalian, kita menjaga anak-anak kita dari api neraka, keluarga kita dari neraka. Kalau nauzubillah min dzalik ya, rumah kita kebakaran, kira-kira yang kita selamatkan apa atau siapa dulu? Ya, siapa dulu ya, bukan apa ya. Kalau apa itu kaitannya harta benda macam-macam ya, kekayaan. Yang kita selamatkan adalah anggota keluarga kita, anak kita yang tidur kita bangunkan, nggak bangun-bangun dioyak-oyak, masih nggak bangun kita seret, kita gendong gitu ya. Diselamatkan dari api dunia itu ya, api kebakaran. Nah ini juga sama, kita berusaha untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka. Jadi kalau anak kita masih bobok cantik, bobok ganteng di pagi hari, ya dioyak-oyak ya. Jangan seakan mikir Bu ya, mikirnya itu api dunia saja. Kalau misalnya masih tengah malam, nggak mungkin masih ya api dunia terus seakan anakku saya turu, nggak mungkin kan? Pasti kita bangunkan, dioyak-oyak, api, ayo keluar, kita gendong dan seterusnya. Nah ini juga gitu, api neraka, meskipun nggak kelihatan sekarang ya, tapi coba kita rasakan. Banyak nasihat Allah dalam kalamullah, dalam Al-Quran, terutama juz-juz terakhir itu tentang dahsyatnya api neraka. Jadi itu tego, kalau anak-anak masih tidur, tego bangunkan. Ya, bangunkan, ayo le, sholat le, mungkin pertama masih dengan cara yang lemah lembut, kalau nggak lemah lembut ya masih belum bangun, dioyak-oyak, nggak perlu diraupi air ya. Nanti kalau anaknya marah dikasih pengertian ya. Kalau api dunia saja kita nggak pengen anak-anak kita terbakar, apalagi api neraka yang kekal, yang lama, yang panasnya jin dan setan yang sama-sama dari api aja takut dengan api neraka. Ya. Jin dan setan kan terbuat dari api, tapi mereka juga takut dengan api neraka. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, dalam kitabnya Tuhfatu Al-Maudud membawakan perkataan sebagian ulama bahwa Allah akan terlebih dahulu meminta pertanggungjawaban orang tua. Nah, kita dulu yang Allah mintain pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan, pembinaan anaknya sebelum meminta pertanggungjawaban anak kaitannya dengan sikap birrul walidainnya, sikapnya kepada orang tua. Ya, jadi bukan anak dulu yang ditanyain kamu berbakti atau enggak kepada orang tua, tapi bagaimana orang tua membina anak-anaknya. Ini yang dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu. Keluarga muslim butuh ilmu agar keberlangsungan hidupnya senantiasa dibimbing oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Orang tua menjadi lokomotif ya, yang terdepan dalam, kalau ibaratnya kereta api itu ya, lokomotif itu yang paling depan, agar anak mampu bercermin pada kesolihan orang tuanya dalam kecintaannya pada ilmu syariat. Sosok ayah, nah ini ya para ayah, selalu bergelut dalam ilmu, yang selalu bergelut dalam ilmu akan lahir sosok generasi yang juga mencintai ilmu, seperti yang tadi dicontohkan oleh Ustadz Imam tentang Imam Abu Hanifah. Dari pohon yang baik akan muncul buah yang baik pula, yang manis. Pohon itu ketika menjatuhkan buahnya enggak mencelat jauh-jauh ya, jatuhnya ya di sekitar pohon tersebut ya, peribahasanya seperti itu, buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bagaimanakah peran orang tua sebagai teladan bagi putra-putrinya
kita ingat bahwa anak ini meniru perilaku orang tuanya, seperti yang saya contohkan tadi, ya. Orang tuanya gampang mengatakan orang lain begini begitu, memberikan julukan-julukan yang tidak baik, anaknya juga ikut. Orang tuanya suka bohong, anaknya juga ikut. Meskipun kita tidak mengajari secara langsung, ini loh nak caranya bohong, gitu kan enggak ya. Tapi salah satu misalnya, ya yang biasa, ketika kita tidak mau ditamoni apa? Orang bertamu kepada kita bilang pada anak, nanti kalau ada bu itu bilang ya mama lagi tidur, padahal mamanya nggak ngapa-ngapain, atau mama lagi keluar, padahal mamanya di rumah. Itu kan ngajari bohong secara tidak langsung. Meskipun tidak bilang kamu bohong ya, bilang aja kalau tidak sampai seperti itu, tapi di situ anak akan mengambil kesimpulan, oh boleh tak ngomong yang tidak sesuai. Nah, pentingnya konsistensi antara ucapan dan tindakan, ya. Apa yang kita ucapkan kemudian kita tidak lakukan, ini bahaya sekali. Anak akan berdalih dengan apa yang dilihatnya. Kita menyuruh anak sholat tapi kita tidak sholat. Bahkan kalau ada sebagian teman-teman saya itu ya, ketika non sewu haid ya, karena ingin mengajari anaknya yang masih kecil belum paham gitu ya, akhirnya pura-pura sholat gitu. Ya, itu pura-pura aja, niatnya bukan sholat tapi niatnya untuk mengajari, karena anak belum paham. Mama lagi udur itu apa, wes daripada kelamaan, dan memang mereka belum nyampe ya ke sana, itu akhirnya nanti tinggal menerangkan kepada yang besar, loh mama katanya udur kok sholat, ini ngajari adikmu. Nah ini pentingnya konsistensi antara ucapan dan tindakan kita. Jangan sampai ada yang disebutkan di surat As-Saff ayat 2 dan 3, yaitu kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Ya. Allah marah kepada orang yang berkata tapi tidak melakukannya, yang mengatakan hal-hal yang tidak dilakukannya, memerintahkan ini, mengajak ini, tapi dia sendiri jauh dari itu, tidak pernah melakukan itu. Ya, alhamdulillah. Yang selanjutnya, bagaimanakah dampak kesolihan orang tua bagi anak-anak kita? Yang pertama akan membentuk karakter anak, ya, karena tadi anak itu akan meniru orang tuanya, maka karakternya juga akan terbentuk. Kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, jangan langsung nyalahkan ustadz ustazahnya, jangan langsung nyalahkan teman-temannya. Kita berkaca dulu kepada diri kita. Siapa tahu itu adalah buah dari yang kita tidak sadari, kesalahan-kesalahan kita. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri anak. Insya Allah anak kalau solih itu percaya diri. Percaya diri, mengembangkan empati dan kesabaran anak. Anak akan menjadi orang yang mudah untuk berempati, lembut hatinya, ya, sabar dan sebagainya. Kemudian meningkatkan prestasi ananda, ya, meskipun tidak mutlak ya kaitannya. Prestasi akademik ini juga bukan berarti kalau orang tuanya soleh pasti anaknya jadi pinter semua gitu, tidak ya. Anak-anak itu memiliki kelebihan masing-masing. Tapi setidaknya prestasi akademik ini seiring dengan kesolihan orang tua. Orang tua mendoakan yang baik-baik, bukan tidak mungkin ya anak yang tadinya biasa-biasa saja kemudian melejit prestasinya. Kemudian mengurangi perilaku negatif, masalah bullying ya, mengatakan menjuluki atau mengejek, kemudian ya bully, kapan lalu kita sudah mendapatkan materi tentang ini, tentang stop bullying di sekolah kita. Kemudian vandalisme, keinginan anak untuk coret-coret di mana-mana di tempat yang tidak sebaiknya ya, di tembok, di suatu yang nggak boleh dicoret-coret itu, dan coretannya bukan coretan yang bagus, lukisan yang bagus, tapi kata-kata yang buruk. Kemudian membangun hubungan sosial yang baik. Insya Allah ketika anak-anak kita solih, maka dia juga akan berbuat yang baik di lingkungan sekitarnya. Kemudian bagaimana cara membangun kesolihan?
yaitu mengajarkan nilai-nilai agama, mengajarkan doa dan ibadah. Ini bagi yang putranya masih kecil-kecil ya, ajarkan doa-doa pendek ya, cara sholat, diajak anaknya sholat di sampingnya ya, meskipun rewel ya, jangan sampai justru kita tertunda sholatnya karena anak kita. Ajak anak kita di samping kita ya, tapi tentunya dengan disucikan dulu. Kalau misalnya ini ya pakaiin diapers atau apa yang tidak sampai membuat najis di tempat sholat. Kemudian mengajarkan nilai-nilai moral ya, ketika ada orang yang perlu ditolong, ajari anak kita untuk bersedekah dan sebagainya. Bagaimana metode pendidikan yang tepat? Yang pertama adalah pendidikan positif, ya, pendidikan spiritual, ya, pendidikan spiritual kaitannya dengan ruhiyah, ya, kejiwaan kita, dan pendidikan berbasis kasih sayang. Ya. Perlu kita untuk mengetahui apa bahasa cinta anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita itu termasuk juga ke pasangan ya, kita itu punya bahasa cinta. Bahasa cinta itu maksudnya apa sih yang kira-kira menjadi sesuatu yang bisa mengikat hatinya dengan bahasa cinta. Mulai dari verbal, kadang pasangan kita atau anak-anak kita itu lebih merasa dicintai ketika kita sampaikan dengan verbal. Misalnya, ayah ganteng loh, gitu ya. Masya Allah, terima kasih ayah, gitu ya. Anak-anak kita juga gitu. Mungkin bahasa cintanya lebih senang kalau meskipun perbuatannya kecil, gitu ya Bu ya. Bagi kita, Allah mengonotok. Jangan sampai, misalnya mereka menunjukkan, mama, aku sudah bisa begini loh, ma. Allah mengonotok, jangan ya. Tapi bisa jadi dia bahasa cintanya justru di situ. Kita sanjung seininya mungkin ya, besok bisa lebih bagus lagi mama doakan. Nah gitu dia akan terbangkit ini. Ada yang bahasa cintanya dengan pelayanan, nah, terutama kita pada pasangan kita ya. Bahasa cintanya mungkin nggak seneng kalau dipuji-puji, tapi dilayani. Ya, pagi harus ada minuman hangat misalnya. Nah ini kita harus tahu, harus dimasakin. Ya, nggak mau masakan lain kecuali masakan istrinya. Demikian pula suami ke istrinya itu model yang bahasa cintanya itu dilayani, ya, berikan pelayanan, dipijeti misalnya, diservis. Ya. Kemudian ada yang bahasa cintanya itu dengan gift atau memberikan hadiah. Senang sekali kalau dikasih hadiah. Meskipun murah, ya, tidak harus mahal hadiah itu. Tapi dia senang kalau diapresiasi dalam bentuk hadiah. Katakan dengan bunga. Nah ini kita perlu tahu ya, antar pasangan dan anak-anak kita itu bahasa cintanya di mana. Ada yang bahasa cintanya adalah physical touch, dengan sentuhan. Nah, kebetulan anak saya yang terakhir itu bahasa cintanya sentuhan. Kalau dipeluk senengnya Masya Allah ya. Dipeluk, dicium, dilus-lus itu seneng. Daripada dibilang, bagus ya gitu, itu kayak nggak realitas gitu, nggak real. Kalau dipeluk itu baru. Itu dia merasa betul kalau dihargai, dicintai. Itu bahasa bisa jadi kesemuanya ada ya. Ada yang bahasa cintanya itu dengan quality time. Pokoknya senangnya bersama-sama ya. Kita yang sudah tua-tua itu biasanya quality time. Saya sama suami juga gitu. Senangnya berduaan. Kemana-mana harus lengkap berdua. Itu quality time. Nah, anak-anak kita juga begitu. Nah, anak-anak kita misalnya bahasa cintanya itu quality time. Ketika waktunya disambangi. Jangan sampai tidak disambangi. Ketika liburan gini dibersamai, didampingi. Nah ini diteliti kira-kira anak-anak kita berada di posisi yang mana. Bisa jadi kelima-limanya, tapi biasanya ada yang lebih menonjol di antara 5 bahasa cinta.
Intinya dengan penuh kasih sayang, ya. Kemudian yang berikutnya, membangun komunikasi yang baik, mendengarkan anak dan memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun. Kadang-kadang kita itu perlu melebarkan telinga kepada anak-anak kita. Demikian pula bapak-bapak ya, ibu-ibu itu katanya, kata psikolog, wanita itu sehari perlu 20.000 kata untuk keluar. Nah, ini juga bapak-bapak perlu melebarkan telinga. Kalau ini masih ceritake mah, kok ceritake maneh gitu ya, langsung ngedong gitu ya. Padahal pengen cerita aja, didengarkan itu sudah ini. Seperti itu pula mungkin anak-anak kita ada yang pengennya didengarkan cerita, jangan dipotong kemudian wes ngerti mama, wes ngerti, wes cukup gitu. Jangan ya, didengarkan dulu. Siapa tahu ada clue yang nanti bisa meningkatkan kesolihan anak kita. Ya, ada suatu poin gitu ya di antara cerita-cerita yang disampaikan. Untuk ini kita berikan umpan balik yang konstruktif. Nah, yang sudah sekalian, ketika kita memiliki keinginan kepada anak kita dan tidak tersampaikan secara tuntas, bisa jadi anak-anak kita bisa memendam sesuatu yang kurang baik. Anak-anak kita ditaruh di sini, insya Allah sudah dengan kesepakatan ya Bung ya. Sudah dengan kesepakatan kami juga membangun ini ya pada anak-anak kita bahwa ini adalah tempat terbaik kalian saat ini. Ya, di sini dibimbing, dididik, bahkan mereka kita motivasi untuk juga mendakwahkan tadi, beramar ma'ruf kepada orang tuanya. Apa yang sudah terbiasa dilakukan di sini mungkin di rumah belum, diajak pelan-pelan orang tuanya. Mungkin orang tuanya belum sholat 5 waktu, diajak sholat 5 waktu ya. Tadi jangan sampai tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan. Kita juga mensejajarkan diri kepada dengan anak-anak kita. Mensejajarkan diri, anak-anak kita insya Allah di sini dididik untuk solih, menjadi solih-solihah. Kita juga ini jangan didaunkan ya. Iku landek pondok le nek nang omah gak usah gitu. Jangan. Kita yang menyamakan dengan mereka ya. Alhamdulillah ya pelan-pelan ya le, mama belum bisa kayak ngono gitu misalnya. Ayo ma tunggu aku arep murojaah. Ya ditemani gitu. Murojaah dhewe mama gak iso ngaji. Jangan ya. Inilah ya. Untuk kita bisa mendengarkan, menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak kita, menerima curhatan-curhatan mereka, tapi berikan umpan balik yang konstruktif. Misalnya justru keburukan-keburukan atau hal-hal yang tidak sesuai, yang pengennya jenengan mondokkan di sini, tapi nanti anak-anak ceritanya yang nggak baik-baik, itu malah kita kompori. Ya wis pindah aja, gak bener wis mondoke. Nah gitu ya, kita konfirmasi dulu, tabayun dulu ke pengasuh. Bisa jadi karena memang anak ada hal-hal yang di luar ini kita, di luar jangkauan kita ya. Tapi berikan umpan balik yang konstruktif. Bagaimana potret keluarga para ulama ini bisa disampaikan kembali oleh Ustaz. Kita lanjutkan ya, kita percepat. Ada banyak contoh bagaimana para ulama kita dulu tumbuh dalam keluarga yang kondusif, orang tuanya soleh, maka anak-anak ini menjadi anak-anak. Al-Imam Asy'uti rahimahullah, beliau ini dijuluki sebagai anak buku atau si kutu buku karena ia lahir di antara buku-buku ayahnya. Pada waktu itu ayahnya ingin membaca suatu buku, ia meminta tolong istrinya yang sedang hamil untuk mengambilkannya di antara buku-buku yang lain di perpustakaan rumahnya. Sesampainya di tempat buku-buku tersebut, Imam Suyuti rahimahullah dilahirkan, Masya Allah. Dan dilahir di tempat perpustakaan, Masya Allah ya. Ini luar biasa ya pengalaman yang terjadi. Jadi karena beliau lahir di tempat
buku, maka beliau menjadi ahli, menjadi penulis kitab yang sering kita baca. Ada kitab tafsir terkenal yang disebut dengan tafsir Jalalain, bukan tafsir jalan lain ya, tapi tafsir Jalalain, karena dikarang oleh dua orang yang bernama Jalal, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. As-Suyuti inilah imam, beliau salah satu di antara ulama terkenal di mazhab Syafi'i. Kemudian contoh yang lainnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seorang imam besar pendiri mazhab Hambali. Saya ingat ya, mumpung saya ingatkan, kalau pendiri mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah. Kalau pendiri mazhab Hambali Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada yang bernama Imam Hanafi dan tidak ada yang bernama Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i ada. Tidak ada juga Imam Maliki, yang ada Imam Malik. Ini kadang-kadang ya kita salah dalam menyebutkan. Imam Abu Hanifah, kalau urutannya secara waktu, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam Ahmad punya anak yang mewarisi keilmuan, yaitu Abdullah, yang memiliki keilmuan luar biasa dan meriwayatkan hadis yang terbanyak. Imam Ahmad ini penguasaan hadisnya ada yang mengatakan sampai 1 juta hadis yang beliau hafal ya, dengan sanad dari guru-gurunya. Masya Allah, luar biasa. Ayah bunda sekalian, terakhir saya beri doa ya. Ini doa penting, nanti mungkin bisa di-share istri saya ya, supaya kita amalkan. Ini bukan hadis ya, tapi berdasarkan pengalaman. Ada seorang psikolog terkenal di Kuwait, namanya Dr. Fauzia Ad-Dabbus. Beliau ini menulis doa yang mana diberikan ya semacam ijazah ataupun rekomendasi oleh psikolog ini supaya orang tua membaca doa ini sebelum tidur dengan menyebut namanya. Kadang-kadang kita kurang telaten ya menyebut nama anak-anak kita dalam doa. Maka dipraktekkanlah doa ini oleh seorang ibu yang membaca Twitternya Dr. Fauzia ini. Anaknya ini usia sekitar 22 tahun ya, mahasiswa. Tetapi kebiasaan buruk, tidak mau sholat. Jadi sholatnya mungkin ya bisa dihitung hanya sesaat-sesaat saja. Kemudian dia jarang mandi, ya, bisa kita bayangkan ya, kalau orang Arab jarang mandi itu seperti apa. Terus bicaranya kasar sama ibunya itu. Maka saat ibunda ini membaca doa di Twitter ini, mempraktekkan setiap mau tidur itu berdoa dengan doa seperti ini, Allahumma inni ushhiduka anni radiyatun an ibni, siapa disebutkan, atau ibnati. Ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi kepadamu bahwa aku ridho kepada anakku yang bernama si fulan atau fulana. Tamamar ridho, dengan ridho yang paripurna, wa kamalar ridho, serta ridho yang sempurna, wa muntahar ridho, ridho yang paling komplit. Allahumma anzil ridwanaka alaihim bi ridhoi anhum, maka turunkanlah ridhomu ya Allah kepada anakku ini dikarenakan keridhoanku kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, ini bisa kita praktekkan ya. Coba kita bayangkan di antara anak kita yang paling mokong siapa ya. Kadang-kadang ada saja di antara sekian satu atau sebagian yang kurang bisa diatur, tapi justru mungkin yang punya potensi banyak ya. Coba kita bayangkan wajahnya, kita ikhlas, kita ridho ya. Kadang-kadang kebencian orang tua, kejengkelan, kekecewaannya itu dominan, tidak selesai-selesai. Tadi bicara mental block pada kasus yang terjadi pada anak tertentu, kadang-kadang juga ada mental block yang dialami oleh si orang tua. Ada pengalaman-pengalaman buruk
yang terjadi dilakukan oleh si anak yang membekas dalam hati orang tua sehingga nggak hilang-hilang. Sehingga apapun yang dilakukan oleh anak ini negatif di mata orang tuanya. Maka coba kita ridho, anak ini titipan Allah. Walaupun kita yang melahirkan, tapi Allah yang berikan amanah. Seperti nikmat itu atau cobaan, kita ridho kepada yang Allah takdirkan, maka kita ridho pada anak kita. Maka kita ridho kepada anak kita, menyebabkan turunnya Allah, ridho kepada anak kita juga. Ridho Allah fi ridhol walidain. Inilah jemaah sekalian, ya, nasihat ya untuk diri kami sendiri, ya, sebagai orang tua yang selalu belajar dan selalu berusaha untuk lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Mari selalu kita berusaha untuk mendoakan yang terbaik putra-putri kita ini sebagai penerus perjuangan kita. Mereka lah aset yang perlu untuk kita jaga, kita selalu ingatkan, ya, walaupun mungkin mereka sudah menikah, mungkin mereka sudah punya rumah tangga tersendiri, tapi terus kita kawal, bukan intervensi ya, tetapi kita kawal supaya terus berada dan nantinya tetap dikumpulkan dengan kita, bukannya di dunia tetapi nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi ini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf tidak ada pertanyaan ya, nanti bisa konsultasi secara pribadi kalau ada masalah. Kami selalu membuka ya, ruang interaksi dan juga komunikasi dengan berbagai macam hal yang problematika kita dalam rumah tangga, pernak-perniknya yang demikian kompleks ya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan semuanya selesai ya, dan ada solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.